jelaskan untuk nilai fungsi trigonometri yang tadi kalian kerjakan di halaman 238 sampai 239 ya. Jadi di buku paket itu ada soalnya tentukan nilai sin cos tangan dari sudut 135. Untuk menentukan itu kita diminta untuk melukis sudut 135 dalam posisi baku dan lingkaran satuan pada bidang koordinat. Jadi gambarnya seperti ini. Di buku paket sudah ada gambarnya ya. Lalu, tandai titik A yang merupakan perpotongan lingkaran satuan dan sisi akhir sudut tersebut. Jadi kan tadi 135 dalam posisi baku. Posisi baku itu artinya kalau kita lihat di busur derajat ya, nolnya dari sini gitu. Jadi si 0 derajatnya dari sini. Lalu kalian ukur 135 derajat ke sini begitu. Jadi kurang lebih sudutnya seperti ini sampai ke sini ini 135 derajat. Gitu. Kemudian ini 135 ya. Kemudian setelah itu kita beri tanda di sininya, kita beri tanda dengan theta ya. Yang sebelah sininya theta diketahui. Kemudian tetanya terlalu besar sebentar. Kita kecilkan dulu pennya. Nah di sini ini adalah si tetanya. Kemudian kita tarik garis lurus dari sini. Ya nanti ini ada titik A di sini berarti ya. Misalkan kita beri nama di sini titik B. Kemudian selanjutnya nanti kalian akan mencari yang pertama itu kalian akan ditanyakannya besar sudut theta. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan dari A sampai F, Ibu mau ingatkan dulu di video yang sebelumnya itu Ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan yang nilainya itu demisamidesa. Lalu kalian nanti dapatnya itu yang ada X per 1, Y per 1, atau Y per X untuk sin, cos, dan tangannya. Nah sekarang kita ingatkan lagi untuk menentukan koordinat. Misalkan ini A-nya kan kita tidak tahu ya A-nya berapa. Kalau secara gambar kita lihat di sini ini ada sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Berarti ketika kita mau menentukan di sini, logikanya titik A itu nanti akan negatif X dan positif Y. Kenapa? Karena dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu bernilai ketika dia di sininya X-nya negatif, Y-nya positif. Begitu. Kemudian yang harus kalian ingat bahwa misalnya yang kemarin titik yang kemarin itu ketika ada titik yang di sebelah sini misalnya dengan warna biru lagi deh, kita coba beri warna yang lain, warna orange, hijau enggak deh. Misalkan kemarin ada titik di sini ya, kemarin Ibu contohkan. Lalu nanti segitiganya di sebelah kanan sini kan kemarin ya. Misalkan di sini titik P X, Y kan. Kenapa X, Y? Karena dia di kuadran 1. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Nah, untuk menentukan koordinat dari suatu titik pada lingkaran satuan, jadi di sini kita tuliskan koordinat titik pada lingkaran satuan ini sebetulnya untuk menjawab nanti yang bagian C-nya. Karena di sana nanti ditanyakan koordinat titik. Kita flashback sedikit ya. Untuk menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan, kalian bisa tentukan dengan rumusnya ini. X itu sama dengan plus minus dikali 1 cos theta. Dan Y itu sama dengan plus minus dari 1 dikalikan sin theta. Ini dari mana si rumus yang ini? Ini sebetulnya dari yang kemarin kita kerjakan. Kenapa? Karena kemarin itu kita pernah mengerjakannya ya, jangan pakai step dulu deh. Yang biasa aja. Iya. Jadi kemarin itu kita sudah pernah mengerjakan yang di sini kita coba lihat. Nah, yang ini ya. Kita kemarin sudah pernah mengerjakan yang ini.
kalian peroleh nilainya ini kan, sin X itu sama dengan Y. Yang ini, Y sin X kan. Sin alfa itu sama dengan Y, cos alfa itu sama dengan X. Berarti ketika kita punya titik X, Y, itu nanti akan berubah jadi cos alfa, sin alfa ya. Begitu. Jadi kita peroleh di sini fungsi trigonometri itu ketika kan kita peroleh dari gambar tadi, sin dulu deh. Sin alfa itu sama dengan Y, cos alfa sama dengan X. Nah, berarti dari sini kalau kita punya titik kan X, Y. Karena titik itu X, Y, berarti ketika kita mau tuliskan si titiknya, ini akan berubah menjadi P itu sama dengan cos alfa, sin alfa ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Untuk bagian A-nya, pertanyaannya tadi berapa besar sudut theta? Maaf kalau banyak iklan ya, karena posisinya sedang jam istirahat sekarang. Kita lanjutkan lagi. Jadi yang pertama, yang bagian A pertanyaannya. Bagian A itu tadi tentukan besar tetanya ya. Untuk besar tetanya, kalian bisa menggunakan sudut yang ini, sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu kan kalau digambar ya, dia yang ini dia bentuknya begini, dari sini ke sininya 135. Nah, pertanyaannya yang X ini berapa gitu kan. Nah, sedangkan kalau sudut berpelurus totalnya itu adalah 180 derajat. Maka bisa kita peroleh tetanya itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 135 derajat. Berarti sisanya 45 derajat. Berarti kita peroleh si tetanya 45 derajat. Kemudian selanjutnya untuk ini bukan A, ini bagian B ya, karena bagian A itu gambarnya bagian B. Ini bagian B. Untuk selanjutnya bagian C, pertanyaannya adalah dengan menggunakan cara pada aktivitas 1 ya, cara pada sebelumnya dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, tentukan koordinat A. Koordinatnya pakai yang tadi. Nih, pakai yang di sini. Koordinat A itu akan sama dengan min X, Y ya, yang kita tahu. Tapi X itu kita ubah jadi cos, Y itu kita ubah jadi sin. Ini berarti koordinat A itu sama dengan negatif cos alfa dan sin alfa. Begitu. Lalu kita sama dengankan lagi, A-nya berarti alfanya tadi berapa? Alfanya itu adalah 45. Berarti di sini kita masukin. Di sini kita masukkan nilainya negatif cos 45, ini sin 45. Ini karena kebetulan jari-jarinya satu ya. Jadi seolah-olah tidak berpengaruh gitu jari-jarinya. Berarti A-nya itu adalah negatif setengah akar 2 dan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Begitu. Ini untuk koordinat dari titik A-nya. Kemudian ini bagian C ya. Kita lanjutkan untuk bagian D. Bagian D itu pertanyaannya adalah tentukan jarak antara A dan titik asal. Secara logika tadi kita lihat di sini A ke titik asal berarti di sini ya. Titik asal di sini berarti harusnya akan sama dengan jari-jari ya. Jadi di sini kalau kita lihat bagian D itu kan rumusnya R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Pun ini dari mana? Kan kita Pitagoras kemarin pakainya sisi miring dan lain-lain ya. Sama, karena kan kalau kita lihat segitiganya ini R, ini Y, ini X. Berarti kan kita dapat dari sini R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kan. Berarti kalau R-nya saja itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita pakailah rumus ini ke sini begitu untuk bagian D. Lalu kita kerjakan si perhitungannya
berarti akar X-nya berapa? X-nya itu tadi negatif setengah akar 2 dikuadratkan ditambah yang ini setengah akar 2 dikuadratkan. Kalau kita lihat di sini angkanya nanti akan sama. Setengah dikuadratkan hasilnya adalah 1/4 kali 2. Ini akar 1/4 kali 2 ditambah ini juga sama 1/4 kali 2. Bun, cara mengkuadratkannya gimana? Min setengah akar 2 dikalikan min setengah akar 2 kan kalau di kuadrat itu. Kan kalau 3 kuadrat itu 3 kali 3. Berarti ketika min setengah akar 2 di kuadrat itu adalah min setengah akar 2 dikalikan min setengah akar 2. Nah, untuk mengalikannya kalian kalikan yang di depan akarnya dulu. Min setengah kali min setengah positif, setengah kali setengah 1/4. Kemudian akar kali akarnya. Atau roti crispy atau puding. Lanjutkan deh. Jadi ini tadi kalian kalikan dulu angka di depan akarnya. Kemudian setelah dikalikan yang di depan akar, baru kalian kalikan angka yang di dalam akar. Akarnya hilang. Akar dikali akar itu hilang, berarti tinggal dikalikan. Ini akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Karena kan harusnya akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 ya. Kalau mau kita langsung kerjakan jadi 2. Jadi kalau ada akar dikalikan akar, akarnya hilang, tinggal kalian bilangannya aja dituliskan. Gitu. Makanya kita dapat di sini 1/4 akar 2. Kemudian ini 1/4 kali 2 bukan 1/4. 1/4 kali 2 itu sama dengan setengah. Ini setengah ditambah setengah, ini hasilnya akar 1 atau sama dengan 1. Jadi ini secara perhitungannya, secara aljabarnya, atau boleh kita tuliskan bahwa jarak dari titik A ke titik asal itu sama dengan jari-jari lingkaran. Nanti akan sama dengan 1. Harus sama dengan 1 ya. Selanjutnya untuk mencari yang bagian itu menggunakan hasil bagian C dan D. Tentukan nilai sin konstan untuk sudut 135 derajat. Untuk bagian ini sin 135 derajat ya. Nah, di sini kalian boleh menggunakan sin 180 ini dikurangi berapa biar hasilnya 135 dikurangi itu 45 derajat. Nanti akan tetap di sini sin ini kan 45 nih, yang bagian ininya 45. Nah, si 45 kita tuliskan lagi di sini 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Setengah akar 2 betul. Sin ya betul, sin 135. Iya betul. Ini akan sama dengan setengah akar. Bun, kalau misalkan nggak pakai ini gimana? Kalau kita nggak pakai yang ini, kita boleh pakai rumus yang Y per R. Y per jari-jari atau X per jari-jari boleh, tapi lebih mudah yang ini. Atau pakai Demisen Midesa maksudnya ya, yang Y per R, X per R itu. Untuk kosnya perhitungannya sama. Kosnya nah, untuk kos sebentar. Untuk nilai cos 135. Cos 135 itu bisa kita peroleh dengan cos 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat kan. Nah, jadi di sini akan sama dengan cos 45 derajat juga. Tapi yang harus kita perhatikan, karena yang akan kita cari adalah 135 derajat. Ini ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu yang positif hanya sin saja yang positif, berarti cos itu negatif. Gitu. Jadi ini akan nilainya negatif setengah akar 2.
begitu. Kemudian untuk tangan 135 derajat itu berarti akan sama dengan kalau tangan 135 derajat lebih enak, ini sin per cos. Sin 135 cos 135, kan kita udah dapat sin sama cosnya ya. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya. Berarti ini sama dengan setengah akar 2 dibagi dengan negatif setengah akar 2. Ini hasilnya akan negatif 1. Begitu. Untuk bagian ini bagian E ya berarti ya. Ya betul, ini bagian E. Kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai sin, cos, dan tangan. Oke, untuk sin, cos, dan tangan theta tadi perbedaannya ya untuk bagian kita coba sebentar. Nah, gini. Kan tadi si theta itu 45 ya. Kita peroleh ini untuk bagian F. Pembahasannya begini. Untuk bagian F sin 45 cos 45 sama tangan 45. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 itu setengah akar 2, tangan 45 itu 1. Sekarang kalau untuk yang sin, kita bedain warnanya deh. Jauh ya. Kalau untuk sin 45, sin 135 sorry. Kalau untuk sin yang ini, sin yang 135 derajat itu nanti nilainya tadi itu sama dengan ini setengah akar 2 lalu cos 135 itu sama dengan negatif setengah akar 2, tangan 135 itu sama dengan negatif 1. Nah, yang diminta adalah kita membandingkan hasil dari sin theta dan sin 135-nya. Perbandingannya adalah ketika 45 itu ada di kuadran 1. Karena mereka ada di kuadran 1, maka semuanya bernilai positif. Tapi untuk yang 135, karena dia ada di kuadran 2, yang positif hanya sin nilainya. Sisanya ini bernilai negatif. Begitu. Jadi untuk bagian F simpulannya seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.